Perkenalkan, nama saya Fani Fatmawati dengan NIM akhir 038 dari SIF A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi CropWatt itu digunakan. Sebelum masuk ke materinya, kita itu harus mempunyai aplikasi CropWatt dulu yang di-download dari Chrome. Setelah di-download itu nanti diekstrak. Selanjutnya yaitu kita harus mempunyai data iklim ya. Ini contohnya data unsur cuaca di Banjarmasin yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menjelaskan CropWatt itu sendiri ya. CropWatt itu perangkat lunak dari FAO yang digunakan menghitung kebutuhan air tanaman dan irigasi berdasarkan data iklim. Fungsinya itu yaitu menghitung evapotranspirasi standar atau ETO menggunakan metode Penman. Manfaatnya sendiri yaitu kita dapat merencanakan pola tanam yang optimal dan memaksimalkan hasil panen sesuai dengan ketersediaan air. Di sini saya akan mengisi data-data yang ada di CropWatt. Dan yang pertama ini ada country, yaitu negara tempat lahan pertanian atau stasiun cuaca berada. Nah, ini berdasarkan tabelnya ini ada di Indonesia, jadi kita isi ininya itu, maaf ya salah, ini itu di Indonesia. Nah, altitude sendiri ini adalah ketinggian tempatnya. Kita lihat di datanya itu di 20 mdpl. Ini diisi 20. Nah, selanjutnya yaitu latitude yang artinya garis lintang. Garis lintangnya sendiri yaitu ini ya, 3,43. Jadi kita tulis saja ini 3,43. Nah, ini tadi kan menggunakan lintang selatan, jadi kita ubah dulu ininya jadi S. Selanjutnya yaitu stasiun, yaitu tempat atau nama lokasi data tersebut diambil. Sesuai dengan data ini berada di Banjarmasin, jadi kita tulis saja di Banjarmasin. Ini adalah longitude ini, yaitu bujurnya. Ini ada di angka 114,75. Ini nanti menjadi 70 ya teman-teman. Selanjutnya ada minimal temperatur. Ini adalah suhu minimum yang ada. Jadi kita nanti ngisi tabel ini ke bawah untuk menghasilkan data yang lebih akurat. Kita isi dulu data yang akan digunakan.
di sini saya akan menjelaskan ini apa itu minimal temperatur, yaitu suhu minimumnya, maksimal temperatur yaitu suhu maksimum, humidity ini adalah kelembapan, wind ini kecepatan angin, ini penyinaran matahari, yang rain ini itu mendapatkan data curah hujan bulanan. Selanjutnya yaitu ETO sendiri yang dihasilkan. Dari sini kita dapat melihat rata-rata minimal temperatur, maksimal temperaturnya di sini. Selanjutnya kita simpan dulu, kita lanjut ke rain. Rain ini tuh kita tulis saja Banjarmasin, karena kita mengambil tempat di Banjarmasin. Nah, ini melihat dari data curah hujan ini ya. Rainnya itu ada di sini, jadi kita tulis saja. Kita masukkan ke sini. Di sini itu ada rain yang artinya curah hujan bulanan, dan ini rata-ratanya yang didapat yaitu 2616,0, dan EFF rain ini yaitu curah hujan efektif, yang dimana hasil yang diperoleh yaitu 1590,0. Selanjutnya yaitu soil. Nah, kita ke crop dulu ya teman-teman. Ini crop ini aku menggunakan jagung. Kita buka dulu. Nah, di sini itu ada data-data yang dapat diperoleh dari bagian tanaman ini, yaitu dari jagung. Ini ada planting date, yaitu tanggal tanam, tanggal penanaman benih, ada harvest yang artinya tanggal panen. Selanjutnya yaitu stage, ini artinya durasinya, dimana tahapan itu durasi atau jumlah hari yang dibutuhkan tanaman pada setiap fasenya. Selanjutnya ada KC, ini faktor pengendali berupa angka desimal untuk menentukan konsumsi air spesifik untuk suatu tanaman. Selanjutnya ada rooting depth atau kedalaman akar, ini ada 1,00. Selanjutnya yaitu ini adalah tingkat kritis penurunan air, dan yang ini yield respon factor, ini adalah faktor respon hasil. Crop height sendiri ini adalah tinggi tanamannya, yaitu 2,00. Selanjutnya ini soil, ini kita minimize, kita menggunakan black clay soil. Kita buka. Nah, ini data yang kita dapat, yaitu total available soil moisture, yaitu total air yang tersedia bagi tanaman, yaitu 200,0 mm per meter. Maximum rain infiltration rate, ini itu laju infiltrasi hujan maksimum, ada di angka 30 mm per hari.
Maksimum rain depth ini adalah kedalaman akar mencapai 900 cm. Initial soil moisture ini adalah kelembapan tanah awal yaitu 50%, dan initial available soil moisture ini di angka 100,0. Selanjutnya kita minimize ke crop weight. Nah, ini tuh kebutuhan air tanaman. Month ini tuh bulannya ya, dari Juni, Juli, Agustus, September sampai Oktober. Menunjukkan bulannya ini. Terus dekade yaitu pembagian waktu setiap 10 hari dalam satu bulan. Satu angka ini berarti 10, 1 sampai 10. Terus stage ini tuh fase pertumbuhannya. Init itu awal, depth itu perkembangan, min ini pertengahan, late ini terakhir. KC nya ini itu koefisien tanamannya, bisa Anda lihat dari gambar. Terus ini ada ETC yang per dekade dan yang per evapotranspirasinya per dekade dan curah hujan per dekade. Ini hasil yang diperoleh. Kita minimize dulu. Kita lanjut ke schedule. Nah, kriteria penjadwalan ini bagian kotak abu-abu itu memberitahu cara atau aturan penyinaran yang Anda pilih. Timing ini aturan kapan kita harus menyiram. Terus application ini aturan seberapa banyak air yang harus disiram. Nah, valve F ini efisiensi irigasi di lahan yang akan disiram. Ini ada date yaitu atau day ini tanggal dan hari keberapa penyiraman harus dilakukan. Stage ini tuh fase hidup tanaman saat penyiraman terjadi. Rain ini jumlah air hujan yang turun pada hari tersebut. KS ini koefisien stres pada tanaman. ETA ini rasio evapotranspirasi aktual tanaman. Dan DELP ini persentase tingkat kekosongan air di dalam tanah. Net ini jumlah air bersih yang benar-benar harus diterima akar saat disiram. Defisitnya itu jumlah kekurangan air di dalam tanah yang harus diisi. Loss ini jumlah air siraman yang hilang atau terbuang. GR gross irrigation ini total air kotor yang harus dialirkan dari pompa atau saluran irigasi. Dan yang terakhir ini flow, debit aliran air irigasi yang diperlukan dalam satuan liter per detik per hektar lahan. Selanjutnya yaitu, nah dari sini tuh hasilnya itu cuma satu tabel saja, jadi hanya perlu satu kali penyiraman ya. Ini hasilnya yaitu total gross ini tuh benar bernilai 0,0, membuktikan bahwa petani sama sekali tak perlu melakukan irigasi buatan karena semua kebutuhan air itu sudah terpenuhi oleh hujan. Total net ini juga 0. Nih, selanjutnya aktual water use by crop yaitu ada 11,7 mm. Dimana ini itu jumlah air yang dihabiskan oleh jagung untuk tumbuh.
Total rainfall yaitu 566,8, dimana itu total hujan yang turun dari langit selama musim tanam yaitu 566,8. Selanjutnya yaitu ini adalah penurunan hasil panen atau yield reduction. Presentasi yang dihasilkan yaitu angka penurunan hasil panen. Jadi ini tuh untuk penurunan data penurunan hasil panen. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu kita simpan ya. Ini di bagian save ini kita simpan kalau kita memerlukan datanya. Terima kasih. I just had to let you know you're